Cih, kapitalis sialan. Pergi liburan ke luar negeri sendiri, suruh aku lembur ganti rencana. Orang Ai ini kelihatan bagus, ya. Jiang Wanyin, kau sedang apa? Aku tadi jelas sedang lembur, tapi sentuhan ini halus dan kokoh, dan wajah model ini, tatapan ini, suara ini. Ya Tuhan, jangan bicara, kau mau apa? Jiang Wanyin kau. Makanan di mimpi ini enak banget, ya. Benar-benar untung. Kurang ajar. Seorang istri adipati, mulut penuh kata kotor. Tidak tahu aturan. Wah, temperamenmu besar. Cepat, lihat perut six-pack system. Sepertinya ranjangku sangat cocok untukmu. Selamat Nyonya, akhirnya Anda bersatu selamanya dengan Tuan. Lihat betapa baiknya Tuan kepada Anda, semua ini milik Nyonya. Aku istri utama. Semua ini untukku. Benar, sudah tersebar di seluruh istana. Dibilang Nyonya akhirnya berhasil, membuat Tuan tinggal semalam. Kemarin, aku tidur dengan orang level puncak. Hari ini dapat kekayaan sebanyak ini. Mimpi ini, aku mau lanjutkan 500 tahun lagi. Salam untuk Nyonya besar. Hadiah dari Tuan sudah tiba. Tolong perhatikan baik-baik. Satu batu karang merah setinggi setengah orang. Pijakan kaki berlapis enamel, hiasan giok hetian berbentuk ruyi. Layar sutra bordir burung bunga, sepasang gelang emas berpiling. Kotak perhiasan batu mata kucing. Semua untukku? Ini bukan istana kecil. Ini jelas gua harta karun Alibaba. Aku ini, seumur hidupku belum pernah melihat begitu banyak barang langka. Nyonya, cepatlah berdandan. Sesuai aturan, setelah malam pengantin, Anda harus pergi memberi teh kepada Nyonya tua. Salam apa? Waktuku tidak bisa terbuang untuk formalitas yang bertele-tele. Aku, Nyonya, mau pergi belanja. Cepat! Nyonya, ini tidak sesuai dengan adat. Aku mau beli seluruh jalan Zuke. Aku mau ambil 18 selir pria. Aku mau pesta setiap malam. Nyonya, apa Anda kesurupan? Nenek, Anda harus membela ZNR. Beberapa hari ini, kakak entah pakai cara apa, membuat Tuan tergila-gila. Kakak diberi hadiah emas dan perak seisi rumah. Lebih parahnya lagi, dia bahkan tidak peduli aturan. Sudah malam pengantin, tapi tidak datang memberi hormat kepada nenek. Ini keterlaluan. Sudah malam pengantin? Semakin tidak masuk akal. Wah, ada apa ini? Berani, berlutut. Aku? Nenek, lihat dia. Tidak seperti istri adipati. Jelas tidak menghormati Anda. Juga tidak menghormati aturan istana. Jiang Wanyin, apa kau masih peduli padaku? Bantu aku mengembalikan barang-barang ini ke kamar. Kurang ajar, berani tidak menghormati Nyonya tua. Hamba tua ini akan mengajarimu. Apa itu aturan istana? Hei, aku ini pemarah, aku nggak ganggu kalian. Di dalam mimpiku sendiri, masak aku bisa dibully oleh NPC sepertimu? Keterlaluan. Berontak, sungguh berontak. Hajar dia. Dasar tidak tahu aturan. Hai pembantu tua, aku ini majikanmu. Sejak kapan kalian berani main tangan? Mana sopan santun kalian? Nenek,
Coba lihat. Dia sudah tidak seperti istri adipati utama yang lembut dan sopan. Jika ini tersebar, mana muka istana Jing'an? Jiang Wanyin, kalau hari ini tidak berlutut minta maaf, kami, Istana Jing'an, tidak akan menerima perempuan liar sepertimu. Aku harus berlutut minta maaf pada NPC? Kamu gila? Nenek, menurutku Jiang Wanyin pasti sudah gila, harus dikurung dan diberi obat penenang. Kamu banyak dialog ya? Kenapa nggak ada satu kata baik? Saat aku kerja, aku menahan diri, sekarang di mimpiku sendiri, masak aku harus biarkan orang sepertimu bertindak semena-mena? Lihat baik-baik, siapa istri adipati yang sebenarnya? Seorang selir, setiap hari sibuk mengadu domba, kamu yang harus minum obat. Nenek, tolong aku. Kau, Beberapa nenek tua berani macam-macam sama aku lihat siapa yang berani. Hari ini siapa berani sentuh aku, coba, aku akan bongkar istana ini. sepertinya perlu hukuman keluarga. Panggil orang. Peringatan, Anda telah terikat pada permainan perebutan warisan adipati, pengaturan permainan. Saat ini berada di dunia permainan. Jika mati dalam permainan, akan selamanya terjebak di novel. Tidak bisa kembali ke kenyataan. Apa maksudnya? Ini dunia permainan. Bukan mimpi. Jika mati di sini, tidak bisa kembali. Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Ajarilah dia tata krama dan aturan Istana Jing'an. Kurang ajar. Aku lihat siapa berani menyentuhnya. Mundur semua. Zheng kau datang tepat waktu. Dia tidak menghormati orang tua, perilakunya buruk, bahkan memukul pelayan tua, menghina Zheng. Jika tidak dihukum berat, di mana aturan keluarga? Nenek dan Tuan, tenanglah. Nyonya besar mungkin hanya hilaf sesaat, jika tidak dihukum, dikhawatirkan sulit memimpin kelak. Menurutku, dia harus diseret dan dihukum 20 pukulan, biar dia ingat. Nenek terlalu baik hati. Sejak kapan kau berhak bicara di sini? Nenek, tenanglah. Jiang Wanyin bersalah, tentu harus dididik, tapi dalam beberapa hari lagi, di istana, akan diadakan pesta menikmati bunga tahunan. Untuk memuja Dewi Bunga, semua bangsawan dan wanita bangsawan di ibu kota akan hadir. Jika peristiwa ini menghukum berat nyonya besar, terdengar keluar, dikhawatirkan merusak reputasi istana, hanya akan menimbulkan gunjingan. Lalu menurutmu, dia hari ini begitu berani dan tidak sopan. Apakah kita biarkan begitu saja? Lebih baik dia menebus kesalahan dengan jasa. Semua persiapan pesta menikmati bunga tahun ini sepenuhnya diserahkan kepadanya. Ini bukan perkara mudah, sangat merepotkan. Namberu, jika berhasil, itu dianggap sebagai penebusan. Jika gagal, hukum dia nanti juga tidak terlambat. Bagaimana menurut nenek? Baik, setuju denganmu. Benar, ide bagus sekali. Aku pasti. Peringatan pengaturan permainan. Karakter karena melaporkan penggelapan uang perbendaharaan, akan dibunuh oleh orang itu di pesta menikmati bunga. Apa-apaan ini? Ini bukan menebus kesalahan, ini menyuruhku mati. Tidak. Sama sekali tidak. Apa katamu? Aku bilang bisa nggak kita bicarakan lagi? Kenapa mengaku tak mampu? Kakak, jika kau takut sekarang mengaku salah dan terima hukuman, masih sempat. Cuma 20 pukulan entah kau tahan atau tidak. Tidak usah buru-buru, sekarang saja bisa mati dipukul. Mungkin nanti masih bertahan beberapa hari, gak masalah, masih ada Fuzeng. Aku harus cari cara agar kami keluar dari masalah. Aku terima perintah. Akan berusaha maksimal untuk pesta bunga. Tak akan mengecewakan nenek dan tuan. Tuan, meski kita, suami istri pintu sudah ditutup. Tapi ini siang bolong, kurang pantas, kan? Lagi pula. Sekarang ini soal nyawa, mana ada waktu untuk bersenang-senang denganmu. Jangan pura-pura tidak tahu bilang, apa yang kau gumamkan tadi. Apa aku salah bicara? Aku tidak bilang apa-apa. Masih tidak mau jujur? Kalau benar terjadi masalah, aku tak bisa menolongmu.
Oke, aku bilang. Shen Qingyuan korupsi, uang kas kurasa, jika dia tahu aku sudah mengungkapnya, pasti akan siapkan serangan besar untuk bunuh aku. Tapi aku tidak boleh mati. Tuan, suamiku yang baik, sekarang di rumah ini, yang bisa aku andalkan hanya Tuan, Tuan harus menjagaku, kalau tidak, aku takut mati sebelum pesta bunga. Kau tahu tempatmu bergantung. Setahu aku kau juga tidak anti uang. Apa uang kas rumah ini kau tidak pernah tergiur? Kalau tidak kenapa kau menyelidiki Shen Qingyuan? Bilang. Iya, kenapa? Jiang Wanyin yang asli tidak menyukai Fu Zeng. Kenapa aku membantu Tuan menyelidiki Shen Qingyuan? Tuan, mohon mengerti. Aku ini orang Tuan. Tentu aku harus peduli pada urusan Tuan. Uang yang digelapkan Shen Qingyuan adalah uang haram. Mana mungkin aku sama sepertinya? Benarkah? Tentu saja. Posisi Tuan di hatiku tak tertandingi. Kalau begitu, jika kau masih ingin hidup aman setiap hari, melihat matahari esok hari, sebelum bukti diperoleh, jaga mulutmu. Soal Shen Qingyuan, jangan sebut sepatah kata pun. Tahu, terima kasih atas petunjuk Tuan. Demi menjaga nama baik, istana Tuan aku akan mengawasi setiap detail pesta bunga. Sebelum melora, terbenam, carilah ide yang cukup baru, rencana pesta bunga yang memuaskanku. Sebelum matahari terbenam? Ini terlalu. Malam ini aku akan datang ke kamarmu. Bicara. Berbincang malam ini? Oh, mengerti. Aku akan menunggu Tuan. Semua tontonan drama romantisku tidak sia-sia. Fu Zeng, kalau bukan karena hanya kau yang bisa melindungiku di sini, aku tidak akan repot-repot. Tuan, sudah pulang? Seharian sibuk. Capek banget, ya? Capek? Seperti apa? Maksudku, apa Tuan lelah? Aku sudah menunggu Tuan lama. Menunggu arahan Tuan. Mana rencana pesta bunga? Mana daftar tamu? Ada di dalam. Ganteng memang ganteng. Bahkan aromanya berbeda. Daftar tamu seharusnya sama seperti tahun lalu, kan? Nyonya tua berkata akan menjemput Nona Chu Yue Yao juga. Siapa orang ini? Hulu. Fulu. Ada apa? Tuan, hamba sudah menyelidiki. Nona Jiang Wanyin, bukan, adalah nyonya sebelum masuk ke istana Tuan, tetapi sering bergaul dengan Tuan Fulu, orang-orang di luar bilang. Adalah Tuan yang memutuskan jodoh. Hulu. Kenapa dia diundang ke pesta bunga? Dia adalah putra bungsu istana Tuan, adik Tuan. Pesta bunga ini acara keluarga penting, bukankah sudah seharusnya mengundangnya? Apa yang salah? Seharusnya, Jiang Wanyin, kau sudah menjadi istriku, dan sudah menjadi suami istri, mengapa kau masih mengingat anak selir itu? Aku suka Fulu, apa-apaan ini? Plot cinta tersembunyi? Ini pesta bunga nenek, untuk memuja dewa bunga, begitu terburu-buru ingin menemuinya? Tuan, dari mana datangnya perkataan ini? Aku mengundang putra-putra istana sesuai adat, bagaimana itu bisa dianggap kerinduan? Kau benar-benar menuduh tanpa alasan. Jika kau tidak punya niat, mengapa repot-repot mencantumkan namanya? Sampai di tempat yang begitu mencolok. Kau nggak masuk akal? Daftar nama diurutkan berdasarkan senioritas dan status, lagi pula, kau sendiri bisa menikahi 2 istri, aku hanya mencantumkan nama, kau sudah tidak tahan. Tuanku, ini mata jarum atau hati kecil. Aku sudah menikah denganmu, kenapa masih kau permasalahkan? Kau tajam mulut. Sepertinya kau lupa apa itu istana Tuan, kewajiban seorang istri. Kalau begitu, katakan apa itu kewajiban. Jangan kira aku tidak tahu, Chu Yueyao ini, dia yang dijemput oleh nyonya tua untukmu, hari ini bahkan khusus mengutus orang untuk memerintah, ada sepupu jauh yang akan datang. Menyuruhku menyiapkan sambutan besar, untuk menyambut di pesta bunga. Pasti dia cantik ya? Aku belum bilang apa-apa, kau sudah cemburu, kolot dan sewenang-wenang. Baik. Hari ini aku akan membuatmu tahu, apa itu kolot, apa itu sewenang-wenang. Kau mau apa?
Fu Zeng, lepaskan. Urusan penting belum selesai. Yue Yao memberi salam kepada nenek. Biarkan nenek melihatmu baik-baik. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, benar-benar berubah. Sudah bukan lagi yang dulu selalu mengikuti Zeng gadis kecil gemuk itu. Itu semua masa lalu. Nenek, jangan sebut lagi. Kalau tidak, Yue Yao akan cari celah untuk bersembunyi. Setelah kamu, si monyet kecil, datang, nenek jadi senang. Kali ini, tinggallah lebih lama. Yue Yao menurut nenek. Asalkan nenek dan pangeran tidak bosan dengan Yue Yao. Mana mungkin bosan? Nenek sangat ingin kamu tinggal terus. Ini pasti adik Yue Yao, sungguh cantik, seperti bidadari, pasti lelah di perjalanan. Nanti, aku suruh orang siapkan halaman terbaik untukmu. Terima kasih, Kak Qin. Wah, benar-benar cantik ya. Ayo mulai makan. Apa ini maksudnya? Tidak sopan. Makanan enak tidak ditaruh di meja, malah ditaruh di mana-mana. Apa pantas? Hidangan lezat tak diletakkan di meja, malah berserakan. Apa itu pantas? Ini kan Fulu, wajahnya memang bagus, tipe pria lembut. Pantas saja Fu Zeng yang cemburuan itu cemburu padanya, profil wajahnya memang menawan. Di era modern, dia pasti idola bergaya klasik. Sayang sekali. Nenek bicara padamu, apa kau tidak dengar? Apa yang nenek katakan? Nenek, mungkin kakak ingin sesuatu yang baru, tapi prasmanan ini akhirnya menghilangkan martabat istana kita. Yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa istana Jingan kita kehilangan tata krama. Bukankah ini membuat orang lain tertawa? Kamu membuatnya lebih buruk dari kedai minuman. Sampai membiarkan tamu mengambil makanan sendiri, jika tersiar. Kemana muka istana kita ditaruh? Kumohon, ini kan prasmanan. Kamu bilang prasmanan? Menurutku ini bagus. Para saudari dulu duduk di meja, makan seperti ini malah lebih terasa gembira dan bebas. Kakak, kamu ahli. Nenek, menantu ini mengacu pada resep kuno, 100 hidangan disesuaikan sedikit, makanya disebut prasmanan. Mengambil makna bebas memilih, menambah kegembiraan. Tamu menuin menu sesuai selera, tidak terikat aturan lama, malah bisa lebih puas. Lanjutkan. Langkah ini menghemat hampir setengah tenaga pelayan, pemborosan makanan juga berkurang drastis. Uang yang digunakan sebenarnya hanya setengah dari pengeluaran tahun lalu. Kamu bilang apa? Lucu, apa Markis Jingan kehabisan uang, sampai kau repot-repot begini? Selama kau di rumah ini, kau akhirnya melakukan sesuatu yang memuaskanku. Tapi, Nenek, cepat mulai jamuan. Yue Yao sudah lapar. Baik-baik. Semua, mulai jamuan. Siap, sajikan. Sepertinya, Jiang Wanyin ini tidak sepenuhnya sembarangan. Pembunuh. Dua pangeran rebut tahta, intrik di rumah bangsawan. Jiang Wanyin, pemeran pendukung, karena melaporkan korupsi Shen Qingyuan, tewas dibunuh di pesta bunga. Salah. Aku jelas tidak mengikuti alur game, yaitu melaporkan korupsi Shen Qingyuan. Kenapa masih ada pembunuh? Apa mungkin, apapun yang kulakukan, aku tetap akan mati di pesta bunga ini. Pembunuh? Alur game? Apa yang kau maksud? Kenapa kau begitu yakin kau akan mati di pesta bunga ini? Siapa sebenarnya yang ingin mencelakaimu? Aku tahu, memang ada. Takut apa?
Aku di sini. Aku yang akan dibunuh. Kau pasti tak takut. Pesta ramai, banyak mata. Kau tetap di sisiku, jangan pergi. Sialan. Lihat berapa lama kau sombong. Pesta bunga yang baik ini. Bunga semua layu. Pertanda buruk. Astaga. Bunga layu seketika. Pertanda sial. Nenek, pasti ada yang berbuat buruk, menyinggung Dewi Bunga. Kakak, jangan-jangan kau berhubungan gelap dengan Mas Fulu, mengutuk istana, agar nanti kawin lari? Aku berzina? Kawin lari? Nyonya, jangan ngawur. Meski dulu, aku dan Jiang Wanyin pernah ada hubungan, sejak Jiang Wanyin nikah Marquis, kami sudah lupakan masa lalu. Bukan. Kakak, ngawur apa? Aku dan kau memang tidak ada hubungan. Kak, ngomong apa lagi yang gila? Ternyata semua yang harus datang sudah tiba. Bunga layu, lalu difitnah. Bahkan Fulu ikut klarifikasi. Semua skenario lengkap, cerita ini klise dan seru. Tidak, jangan biarkan pembunuh itu mendekatiku diam-diam lalu membunuhku. Aku harus bikin ribut, makin besar makin baik, sampai semua lihat aku ribut, dia nggak bisa serang aku. Kau? Apa kau gila? Kamu ngapain? Di depan nenek kamu berani begitu lancang? Berontak. Berontak. Panggil orang. Tangkap wanita gila ini. Kamu tuduh aku selingkuh. Kalau kamu? Nenek. Tuan. Hari ini aku laporkan Shen Qingyuan di sini. Shen Qingyuan menggelapkan 30.000 tael perak Ho. Sungguh benar, tidak ada dusta. Omong kosong. Kamu punya bukti? Pembunuh itu adalah buktinya. Shen Qingyuan tahu aku menyelidiki ini, karena takut ketahuan. Ingin membunuhku. Jiang Wanyin, kamu bilang terus-menerus ada yang ingin membunuhmu. Di mana pembunuhnya? Mereka tadi ada di sana, sekarang pasti masih di dalam rumah ini. Baik, aku akan suruh orang cari. Kalau ketemu, aku akan membelamu. Kalau tidak ketemu, itu berarti kamu memfitnah Zen Er dan menjebak keluarga bangsawan ini. Hukumanmu lebih berat. Lapor, Nenek, semua sudah digeledah, tidak ada pembunuh. Jiang Wanyin, apalagi yang mau kamu bilang? Nenek, mohon bijaksana. Jiang Wanyin benar-benar memfitnahku, dia pasti curang dan menggelapkan uang, lalu menuduhku. Dialah yang berhati jahat? Tidak ada hasil penggeledahan. Ini membuktikan pembunuh bukan orang luar, melainkan sudah bersembunyi di tempat rahasia dalam istana. Atau bahkan orang dalam istana. Shen Qingyuan, rencanamu sungguh rapi. Kepintaran dan aktingmu, kalau tidak merebut Oscar, sayang sekali. Kakak, jangan menuduh tanpa bukti. Apa hukum keluarga di istana ini tidak berarti? Nenek, Zen Er tidak bersalah. Kakak ini ingin memaksaku mati. Masih mau berakting? Cukup. Jiang Wanyin. Menghina orang tua, memfitnah orang lain adalah fakta. Aku lihat bunga layu bukan kebetulan. Pasti karena perbuatan dan perkataanmu yang tidak bermoral, mendatangkan malapetaka. Au,
Jika tidak dihukum berat, mana ada hukum keluarga? Mana ada martabat istana? Nenek tua, kamu juga tidak berguna. Aku lawan kamu. Berani. Siapa yang memberimu keberanian melakukan kekejaman ini? Nyonya besar tidak hormat pada nenek. Apa kita biarkan wanita gila ini melukai orang? 20 pukulan. Kerjakan. Nenek. Perkara belum jelas, masa boleh dihukum main hakim sendiri? Tuan, tenanglah. Nenek juga bertindak sesuai hukum keluarga. Jika kakak tadi mengaku salah, tidak akan begini. Tentu harus diselidiki. Tapi wanita bengis ini tak bisa lepas dari hukuman. Hari ini jika wanita jalang ini tidak diseret keluar, pukul habis-habisan, aku akan mati di depanmu. Orang, seret dia keluar. Kediaman Marquis Jing An tidak akan mentolerir perilaku bejat seperti ini. Wanita penista dewa jangan nodai nama baik kediaman ini. Nenek, Jiang Wanyin itu gadis mana bisa pakai hukuman seberat ini? Dia yang cari masalah. Nenek, sekarang dia pasti sudah menyesal, cukup beri dia hukuman ringan. Minggir. Durhaka, sungguh, durhaka. Hari ini, siapa yang berani menyentuhnya? Jangan salah, pedangku tak kenal ampun. Fu Zeng, kau benar-benar mau bela wanita sial ini melawan nenekmu? Tuan Markis, sadarlah. Membantah nenek demi wanita seperti ini, mengapa harus sampai begini? Nenek semata-mata demi keluarga dan dirimu. Lepaskan dia segera. Redam amarah nenek. Nenek. Jika aturan keluarga ini berarti nyawa seperti rumput membunuh tak berdosa, maka aturan itu tidak perlu ada. Jika dia mati hari ini, aku, cucumu, akan buat kediaman ini berubah total. Tuan Markis, malam ini, Shen Qingyuan pasti tidak akan melepaskanku, dia pasti punya cara lain. Kau harus menyelamatkanku. Jangan takut. Aku ada, tak ada yang bisa menyakitimu. Sungguh wanita yang tidak tahu diri. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati di sini. Aku harus pergi dari sini. Pergi? Kamu mau kemana? Fu Lu mau melawanmu. Dia mau merebut kediamanmu. Hati-hati. Apa katamu? Percayalah. Bukankah kamu punya hubungan lama dengannya? Bagaimana aku bisa percaya dengan omonganmu? Kamu bilang Shen Qingyuan mau membunuhmu. Atas dasar apa kamu yakin, dia yang mengatur pembunuh itu? Aku akan melindungimu. Tapi yang kamu katakan ini sama sekali tidak ada bukti. Bagaimana putusannya? Bukti, bukti. Tuan, hamba mohon bertemu. Masuk. Tuan, nyonya kami, setiap kata adalah kebenaran. Dia demi istana Tuan. Demi Tuan dia menderita musibah ini. Mohon Tuan menegakkan keadilan untuk nyonya. Dia... Aku punya cara. Cara apa? Katakan. Jangan beri kewenangan rumah tangga pada Shen Qingyuan. Dia punya wewenang, tentu berani berbuat apa saja. Istirahatlah yang baik. Urusan sisanya serahkan padaku. Gu Zuoyo. Ada perintah tuan? Mulai hari ini, tempatkan satu regu pengawal di luar halaman nyonya. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh keluar masuk. Jika ada kesalahan, bawa kepalamu untuk menghadap. Siap. Aku mau lihat. Di istana ini, ternyata ada hantu dan setan. Tuan, saya sudah selidiki, Qin menggelapkan uang kas, bukti kuat. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, Qin dengan berbagai alasan,
menggelapkan uang rumah tangga, total tidak kurang dari 30.000 tael. Bagus sekali Qin ini, mau menguras seluruh istana Jing'anku. Soal semua bunga layu di pesta bunga. Saya sudah periksa. Bunga itu memang tidak layu alami, melainkan disiram sebelumnya dengan air garam di akarnya. Tukang kebun mengaku, disuruh oleh Cui Er, pelayan Qin, dijanjikan 20 tael perak. Air garam di akar. Bunga layu sebelum waktunya. Lalu menjebak orang lain. Bagus sekali. Namun soal pembunuh, saya belum dapat petunjuk pasti. Pergi, bawa Shen Qingyuan ke sini. Siap? Aneh, sungguh aneh. Jiang Wanyin, si bodoh itu, bagaimana bisa tahu soal tintaku tumpah? Apa mungkin anak selir itu, pura-pura bersekutu denganku, tapi diam-diam mengkhianatiku? Sementara itu, juga menghasut si bodoh itu jadi musuhku. Dasar bodoh, kamu bodoh, malah mikir orang lain khianati kamu. Dengar baik-baik, rencanaku, kalau ada yang tahu, siapapun, pasti mati. Bahkan Jiang Wanyin, seorang wanita, gak bisa halangi jalanku. Aku ingin seluruh kediaman bangsawan. Kamu bantu aku cari uang, baik-baik, lebih baik kamu patuh, kalau tidak, aku kena, pasti seret kamu. Jaga mulutmu, kerjakan tugasku baik-baik. Kalau enggak, Nyonya Qin, Tuan panggil. Sekarang, Jelaskan dengan baik padaku. Ada apa dengan catatan ini? Tuan, catatan ini pasti ada yang menjebak saya. Saya tidak bersalah, Tuan. 2 tahun, kau gelapkan 30.000 tael. Dan kau jual lobak seharga bulu musang. Shen Qingyuan, apa kau pikir aku bodoh? Tuan, tolong lihat dengan bijak, hamba telah melayani Tuan selama ini, dengan tekun dan setia, tidak pernah punya niat lain. Catatan ini pasti dipalsukan seseorang, yang berniat menjebak hamba. Benarkah? Jiang Wanyin pasti. Jiang Wanyin, dia benci hamba karena hamba disukai nenek, dan menjadi istri Tuan, setara dengannya, hatinya tidak puas, jadi dia sengaja menjebak. Pada pesta bunga, semua bunga layu karena disiram air garam. Itu juga jebakan Jiang Wanyin? Hamba bersumpah demi langit, hamba tidak tahu tentang ini. Lalu pembunuh itu? Orang berpakaian hitam di pesta hari itu, bukan ulahmu? Saya tidak bersalah, Tuan. Hamba bersumpah demi langit, masalah ini tidak ada hubungannya dengan hamba. Bagaimana jika aku tidak percaya? Tidak percaya sepatah kata pun. Apa yang akan kau lakukan? Jika Tuan tidak percaya, hamba hanya bisa mati untuk membuktikan kesucian. Bukankah kau bilang akan mati untuk membuktikan? Rupanya kau memang bersalah. Hei, orang! Shen Qingyuan gelapkan uang perbendaharaan, memfitnah istri utama, menurut hukum keluarga, hukum cambuk 30 kali, usir dari istana. Tuan, ampunilah hamba. Siapa yang berani? Nenek, ampun. Aku salah. Mohon ampun. Zeng Er, bagaimanapun putri bangsawan, baru saja mengelola rumah, mana mungkin tahu soal catatan ini. Meskipun ada kesalahan, pasti tertipu oleh orang jahat. Paling-paling dia hanya lalai dalam pengawasan. Hukuman cambuk terlalu berat. Nenek suka Shen Qingyuan, tapi tidak boleh terlalu melindungi. Saat kau membela Jiang Wanyin, apa kau tidak melindungi dia mati-matian? Kapan kau peduli dengan martabatku? Lalu menurut nenek, bagaimana harus dihukum? Hukum dia dengan potong gaji setengah tahun. Sebagai peringatan. Baiklah, ikuti kata nenek. Tapi Shen Qingyuan tidak cakap mengurus rumah, maka harus serahkan kekuasaan mengurus rumah. Tunggu Jiang Wanyin pulih dari luka. Semua urusan dalam istana, sepenuhnya diserahkan kepada Jiang Wanyin. Apa? Tunggu, aku tidak bisa. Tuan, mana aku bisa mengurus rumah tangga? Kau adalah istriku, nyonya utama istana. Tak bisa pun harus bisa. Juga iya. Aku ini profesional karier modern, mana mungkin metode manajemen itu tak bisa kuatasi mereka. Baik, mulai sekarang. Istana ini aku yang urus. Mulai bulan ini,
Seluruh istana dinilai per posisi. 3 kelas 9 tingkat. Kelas A hadiah 5 tael, kelas B hadiah 2 tael, kelas C potong gaji. Dulu kan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba begini? Wah, Nyonya besar, drama apa ini? Aku sudah kerja di istana 30 tahun. Belum pernah dengar kaji. Kok bisa evaluasi? Aturan istana ini. Bukan kau seorang yang bisa menentukan. Karena aku adalah nyonya utama, karena hak mengelola rumah ini diserahkan langsung oleh tuan padaku. Kau masih ada masalah? Baik. Nyonya besar, karena kau bilang begitu. Jangan salahkan aku tidak sopan. Nyonya, adakah jalan keluarnya? Dia pikir bisa pamer kekuasaan? Kalau begitu, beri dia pelajaran. Biar si bodoh itu tahu, istana ini bukan tempatnya untuk main-main. Hamba segera laksanakan. Berhenti semua. Bu, makan siang Nyonya tua belum siap. Kalau tidak kerja, baru dapat uang. Ini pemberian Nyonya Shen. Suruh kalian istirahat. Ada rejeki begini, ada rejeki begini. Terima kasih, Bu. Konyol. Istana sebesar ini malah tidak ada nasi hangat. Panggil Jiang Wanyin ke sini. Nenek, jangan marah. Ya, kakak baru memegang rumah tangga. Kelalaian itu wajar. Nyonya tua, tenanglah. Perkara ini akan saya selidiki baik-baik, atau ibu minum air hangat dulu. Apa katamu? Dapat sepatu kecil. Pelan tapi pasti. Kerja dikasih sepatu kecil. Transmigrasi ke istana juga dapat sepatu kecil. Mending buka toko sepatu. Banyak sepatu kecil. Lebih baik jual. Kamu bergumam apa? Enggak ada apa-apa. Nenek, jangan marah. Udengar di ibu kota banyak restoran enak. Bagaimana kalau kita coba hari ini? Gadis ini memang cantik dan baik hati. Kamu ini paling pandai membuatku senang. Nenek, jangan marah. Biasanya ZNR yang mengatur rumah tangga, selalu menyiapkan satu porsi ekstra. Untuk jaga-jaga, kakak baru saja memegang kendali, pasti ada kekurangan. Harus lebih memaklumi dia. Tadi aku lihat kakak soal makanan, bingung. Aku khawatir nenek kelaparan. Makanya aku buru-buru suruh orang masak sajian ini. Nenek, coba cicipi, masih hangat. Wah, level tehnya tinggi. Di zaman modern bisa buka kursus. Ku dengar nenek sedang marah. Ada apa? Aduh, tuan. Meskipun Jiang Wanyin yang mengatur rumah, tapi kata-kataku tidak berarti. Bahkan pelayan pun tidak bisa kuatur. Semua ini salah Jiang Wanyin. Ternyata adik Qin yang pandai mengurus rumah. Seluruh rumah mendengarkan adik. Mungkin biasanya. Semua orang terbiasa mengikuti aturanku. Kakak tiba-tiba memegang kendali. Mereka belum terbiasa. Siapa juga yang tidak bisa merajuk? Ya, adik benar. Semua salahku karena merebut kekuasaanmu. Kamu pasti kesal, itu wajar, adik hebat. Semua orang di rumah ini nurut padamu. Aku tidak bisa menyuruh mereka. Aku mengerti. Kamu. Yang kalian, semua. Menurutku, ZNR yang pandai mengatur rumah. Dia tahu apa yang aku suka makan. Menyiapkan makanan ini. Tidak seperti beberapa orang yang mengatur rumah. Sampai makanan hangat pun tidak bisa dinikmati. ZNR, kamu sudah lihat kejadian hari ini. Kalau bukan karena ZNR yang teliti, pandai mengatur rumah, seluruh istana ini pasti jadi bahan tertawaan. Nenek benar. Ya. ZNR-mu sibuk sekali. Pertama menyiapkan makanan, lalu menjebakku. Jiang Wanyin, aku beri kamu 3 hari. Jika 3 hari kemudian, kamu masih tidak bisa mengatur pelayan istana ini, serahkan kekuasaan mengurus rumah tangga. 3 hari ya, 3 hari. Tuan, orangnya sudah dibawa. Ini apa? Nyonya, wanita tua ini yang memulai kerusuhan. Tuan, ampun. Tuan, hamba hanya menjalankan perintah. Nyonya Qin, dialah yang memberi kami uang, menyuruh kami tidak bekerja,
untuk mempermalukan Nyonya besar. Tuan, dia itu cuma kuda beban. Lebih baik kau lepaskan dia. Aduh, lihat betapa kasihannya. Terima kasih, Nyonya. Lepaskan, aku pikir harusnya dipukul sampai mati, seret keluar. Ampun di Nyonya, ampun. Kau bunuh satu Mama Zhang, masih ada Mama Li, Mama Wang, Mama Zhang, di istana ini ada puluhan orang, semuanya tidak mau mendengarkanku, apa kau bisa bunuh mereka semua? Ya ampun, aku jadi ikut bersimpati. Lalu bagaimana? Aku punya caraku sendiri. Kau sungguh mau menyelesaikannya sendiri? Tuan, Anda ini awam, kuda beban itu ada dua jenis, aku ini tipe kerja keras, dan mereka tipe bos. Mereka seperti peluru, diarahkan ke timur tidak ke barat. Kalau dikasih makanan, mereka berani merusak rumah. Aku tahu betul cara membuat kuda beban ini memberontak. Tapi, aku perlu pinjam sesuatu dari Tuan. Pinjam apa? Uang? Minta tolong. Harus ada sedikit itikat baik. Fu Zeng, kau. Panggil suami. Nyonya Tuan menyuruh orang mengantarkan sebuah peti besar. Baik. Ini perak. Perak yang berkilau. Cukup? Cukup. Perak sebanyak ini Tuan, Anda bagaikan orang tua kedua saya titisan Dewa Rezeki. Aku mau mengadakan rekrut langsung Lian, gantikan bajuku. Kita pergi ke pasar tenaga kerja, langsung merekrut orang. Kalian yang mau ngemil dan bergosip keluar dari istana, silakan bergosip, sekarang, berkemas dan pergi. Kamu berhak apa mengusir kami? Dengan ini. Mulai bekerja. Sekarang segera. HMPHH. Di zaman modern, masih ada undang-undang buruh yang mengikat, di zaman kuno tidak ada. Katak berkaki 5 sulit dicari, pembantu berkaki 2 bukannya banyak di mana-mana. Aku punya banyak cara. Gudang ini aku yang kuasai. Aku berani taruh. Tidak lama Nyonya Shen rebut kendali rumah. Bagus. Ini baru rasa yang pantas untuk Nyonya rumah. Atas dasar apa kami pergi? Dengar baik-baik, kami tidak pergi. Benar, kami tidak pergi. Panggil Jiang Wanyin keluar, aku bilang. Pokoknya gue nggak pergi. Aduh, cepat lihat semuanya. Ini pejabat baru, langsung tunjuk gigi. Benar-benar membara. Nyonya, kami para yang mengabdi pada istana tua, yang sudah bekerja separuh hidup kami diusir. Di mana keadilan? Benar, kunci gudang aku pegang 10 tahun, aku hafal, bahkan lubang tikus pun. Dia enak saja, bahkan pintu gudang arah mana, dia tidak tahu, kan? Lanjutkan. Istri kepala apaan? Waktu Nyonya Shen masih ada, hidup kami sangat nyaman. Bisa istirahat, bisa ngobrol. Pekerjaan juga nggak terbengkalai. Kamu enak saja, kamu bawa orang baru yang nggak dikenal. Bau-bau masuk, apa gunanya? 3 hari lagi pasti kacau. Nyonya besar mulutnya manis, mau hemat uang, tapi uang yang dihemat, entah masuk kanit ang siapa, kami para tua ini. Mengganggu mata orang, kan? Rumah ini pasti hancur di tangannya. Kami tidak terima. Kami mau bertemu Nyonya Shen. Kami mau Nyonya Shen kembali. Kalian selesai? Diam, semuanya. Kalian pada heboh ngomongin aku, ya? Bilang aku nggak bisa ngatur. Bilang aku kejam dan pelit, bilang aku ngawur terus kalian.
Kalian tiap hari ngupas biji, ngobrol nggak penting tiduran, main kartu, gosip, gaji bulanan dari kediaman, kerja cuma main-main boker dibayar, kalian nggak malu. Kalian masih muka bilang aku nggak bisa ngatur. Aku bilang sama kalian, waktu aku banting tulang, setidaknya target tercapai bos paling manis sekalipun, bahkan kalau udah mati di hatiku, aku nggak berani marah-marah ke muka bos kalian. Hebat, bilangnya istirahat, ngobrol, kerja nggak terganggu, dapur dingin, gudang kacau teh basi, masih bilang aku nggak becus. Kak, kamu ngomong ngawur apa? Lagi pula, kami pernah berjasa untuk kediaman. Sudahlah, mana jasanya? Jasanya di gunung kulit biji? Atau di bekas tidur di bantal? Masih bengong ngapain? Keluarkan mereka dari kediaman. Aku sebagai nyonya rumah emang kejam dan pelit ahli atasi yang bandel. Puas. Jadi, nyonya rumah brengsek, lebih capek dari budak kantoran, udah pertunjukan bagus dimulai sekarang. Resmi dibuka. Nyonya Qin, Anda harus membela kami. Istri utama mengganti dengan orang baru, mengusir kami semua. Benar-benar kehilangan pekerjaan. Dengan apa kami menghidupi keluarga? Apa itu yang Anda katakan? Tidak bekerja untuknya bisa dapat uang? Kami semua mendengarkan Anda. Anda jangan lupa budi. Itu wanita itu yang berkuasa. Kalian minta uang padanya? Apa perlunya cari saya? Tapi, kami mendengarkan perkataan Anda, makanya kami berakhir begini. Kami bekerja di istana ini puluhan tahun. Sekarang diusir, tak punya tempat tinggal. Itu urusan kalian. Pergi, semua pergi. Kalau begitu jangan salahkan kami tidak sopan. Ayo cari nyonya tua untuk minta keadilan. Nyonya tua, kami mohon Anda membela kami. Ada apa lagi? Nyonya Qin menggelapkan uang istana, menyuruh kami membuat laporan palsu, melaporkan pembelian palsu, uang itu semua masuk kantongnya sendiri. Juga menyuruh kami menyusahkan istri utama. Nyonya tua bisa periksa. Uang yang digelapkan selama ini di istana semua dibawa ke rumah keluarganya. Apa yang kalian omongkan? Kapan aku menyuruh kalian melakukan ini? Nyonya tua, jangan dengar omongan mereka. Nyonya tua, lihatlah. Ini semua dokumen yang ditandatangani Nyonya Qin. Setiap transaksi ada stempelnya. Kami tidak berani mengada-ada. Aku sangat percaya padamu. Tapi kau melakukan hal seperti ini. Katakan, mengapa kau lakukan ini? Nyonya tua, tolong bijaksana. Bukan saya yang ingin melakukan ini. Itu Fu. Fu, apa? Cepat katakan. Itu Fu. Nenek dia tidak hanya menggelapkan uang istana. Soal bunga layu di pesta bunga itu adalah perbuatan yang dia suruh pelayan lakukan. Kau menuduh tanpa bukti. Jelas-jelas kau. Nyonya Qin, jangan berdalih lagi. Aku yang melakukannya, semua aku lakukan sendiri, menggelapkan uang kas, menyuruh bawahan untuk menjegal ibu, itu juga aku. Acara pesta bunga, semua aku atur. Dan soal penyusupan pembunuh di pesta bunga, itu juga perbuatanmu? Tidak, bahkan jika aku ingin mencelakaimu, aku tidak pernah berniat membunuh. Bukan kamu? Ibu, jangan tanya lagi. Kalau terus ditanya, Tuan dan Ibu akan semakin marah. Nenek juga tidak senang. Nenek, Zener meski pantas mati, tapi tidak pernah berniat membunuh. Bukan aku, sungguh bukan aku, cukup. Shen King Yuan menggelapkan uang kas, memfitnah ibu, menyuruh bawahan bermalas-malasan, menurut peraturan keluarga, mulai hari ini dikurung di kamar belakang, tanpa izin tidak boleh keluar. Kamu datang untuk apa? Kau pikir aku belum cukup sengsara? Aku mengembalikan barangmu. Kamu bajingan keji. Dengan mengancam nyawa ibu dan adikku, kau mengancam dan memanfaatkanku, lalu membuangku seperti bidak catur, kamu akan mati celaka. Siapa yang mati duluan, aku atau kamu? Kita lihat saja nanti, tetaplah di sini. Teh nenek hari ini dibuat dari longjing yang baru tiba. Silakan cicipi.
Yue Yao, kamu memang perhatian. Selama kamu di istana ini, aku lihat sungguh baik. Di sisi Tuan Zheng, memang kurang satu orang yang perhatian sepertimu. Nenek, menurut Yue Yao, meskipun tindakan Nyonya besar unik, tapi cintanya pada Tuan Zheng kokoh seperti batu. Kelak, pasti bisa menjadi pendamping setia Tuan Zheng. Jiang Wanyin memang sedikit cerdik dan sangat dipercaya oleh Zheng, tapi dia gegabah dalam bertindak tanpa aturan. Menurutku, sungguh tak layak menjadi nyonya rumah ini. Istana Jing'an bukankah masih ada nenek yang mengelolanya? Seharusnya cari orang sepertimu, berpengetahuan dan sopan, lembut dan berbudi luhur, untuk membantu Zheng meringankan beban. Nenek, ini. Anak baik, nenek tahu isi hatimu. Soal ini, nenek sudah punya rencana. Akan mengatur dengan baik untukmu. Terima kasih, Nenek. Total pengeluaran istana bulan ini 320 tael. Hemat 30 tael dibanding bulan lalu, dapur, gudang, pembelian, semua berjalan normal. Aku tahu. Aku telah menerapkan serangkaian langkah. Mengusir sejumlah perusak, bahkan untuk gaji bulanan saja sudah hemat. Kamu adalah nyonya rumah, bukan seorang akuntan. Nenek tidak peduli bagaimana kamu menghemat. Hanya lihat, apakah kamu bisa mengelola rumah ini dengan baik. Saat Shen Qingyuan mengelola rumah, meskipun ada juga korupsi, tapi seluruh istana tertata rapi. Kamu malah repot-repot sebulan, hanya hemat 30 tael. Juga tidak lebih baik darinya. Nenek, hemat 30 tael, apakah kamu pikir itu mudah? Hal sekecil ini, kamu juga minta dipuji? Kata Tuan, uang yang digelapkan Shen Qingyuan harus dihemat lagi. Ya, tapi dengan cara hematmu ini, aku khawatir tak akan sampai hari itu. Mantan kabur bawa uang, disebut manajemen baik. Aku begadang semalaman, bekerja keras dianggap sampah. Kamu tak akan sampai hari itu, aku yang menunggu, kan bisa. Apa katamu? Wanyin bilang, teguran nenek benar. Aku akan cari cara lagi. Cih, siapa juga bisa kasih saran, cuma bisa mengkritik. Nyonya. Kau panggilku? Nyonya. Sebenarnya aku tahu satu hal, entah bisa membantu Nyonya atau tidak. Bagus. Katakanlah. Kediaman Hou punya perkebunan di pinggiran. Perkebunan itu, awalnya dibangun untuk suplai makanan, bagus sekali. Setiap tahun, kediaman Hou belanja luar, setidaknya ratusan tael, jika perkebunan itu dikelola baik, tidak perlu beli dari luar. Perkebunan sendiri tanam sayur untuk kediaman Hou, ini kan dapur sentral zaman dulu, ditambah rantai pasok. Jika bisa kembangkan perkebunan itu, uang belanja luar yang dihemat, bukan jumlah kecil. Buku Tani, kamu mulai belajar ini? Mau gimana lagi, bos besar mau tekan biaya. Aku harus cari solusi baru. Bulan lalu hemat 30 tael. Nenek masih bilang kurang. Bulan ini jika tidak hemat 60 tael, takutnya akan di depan seluruh keluarga, digelar rapat kritik. Jika hanya mengandalkan penghematan, pasti turunkan standar hidup. Nenek pasti akan bilang, jadi harus cari sumber baru, bekerja dari sumbernya. Aku dengar, kediaman Hou di pinggiran, ada perkebunan terbengkalai. Ladang itu awalnya dibangun untuk memasok makanan bagi istana, menanam sayur, beternak ayam dan babi, swasembada. Jika dikelola dengan baik, istana tidak perlu membeli dari luar. Setahun setidaknya hemat ratusan tael perak. Ladang itu mangkrak bertahun-tahun, tidak layak pakai. Makanya perlu orang yang membereskannya. Aku punya rencana, ada skema juga. Tidak, ladang itu terlalu keras. Kamu nggak tahan di sana. Aku tidak takut susah. Aku pernah dipukul sampai muntah darah, masa takut bertani? Tetap tidak bisa. Alasan? Tidak ada alasan. Pokoknya tidak boleh. Kamu harus memberiku penjelasan yang bisa kuterima, dong? Di ladang itu semua orang kasar. Kamu pikir bisa mengatur orang di istana, juga bisa mengatur mereka? Ngawur? Kalau mereka tahu aku memimpin mereka menjadi kaya, pasti mereka menganggapku Dewi. Kamu pikir kamu CEO galak? Main satu kata tidak bisa dibantah, HMPH. Tuan,
Anda menyiapkan banyak untuk istri, pasti istri sangat senang. Panggil istri. Siap? Tuan, istri hilang? Apa maksudnya hilang? Hamba pergi ke kamar istri, Lian Er bilang, sejak makan malam tidak melihat istri. Mungkin pergi ke ladang? Hamba sudah tanya. Penjaga bilang tidak melihat istri keluar, berarti istri masih di dalam, tapi tidak tahu kemana. Cari. Gali seluruh istana, sampai ke dasar bumi. Harus menemukan istriku. Kalian mau apa? Lepaskan aku? Celaka. Kali ini aku mungkin akan mati di sini. Kalian siapa? Aku istri Jing Anhou. Jika kalian berani menyentuhku, Jing Anhou tidak akan melepaskan kalian. Tunggu saja Jing Anhou datang menyelamatkanmu. Tuan-tuan, bicara baik-baik saja, aku bisa kasih kalian uang, 2 kali lipat dari yang dibayar majikan kalian. Bukan, 10 kali lipat, bagaimana? Asalkan kalian melepaskanku hari ini. Pakai sendiri aja, kami tidak mau uang. Panas sekali, apa aku akan mati? Obat apa yang ku minum ini? Bagaimana kalau kau bersamaku? Apapun yang kau lakukan, Fu Zeng tetap akan menikahi orang lain. Malam ini kau milikku. Jiang Wanying. Aku selalu menyukaimu. Kamu tahu. Aku suruh Shen Qingyuan bantu, aku gelapkan uang istana, Marquis kumpulkan uang. Aku tahu kamu selidiki dia. Tapi meski begitu, aku tetap lindungi kamu. Tuan, seluruh halaman sudah digeledah masih belum ada nyonya. Tidak mungkin. Orang hidup bisa hilang begitu saja, masa? Cari terus gali tanah sedalam 3 kaki, tetap harus temukan dia. Baik. Anting-anting Jiang Wanyin. Tunggu cari di rumah, dekat bukit kecil di halaman belakang. Jiang Wanyin, aku suka kamu, aku benar-benar suka kamu. Setelah aku menjadi Jing Anhou, kau akan menjadi satu-satunya istriku. Hulu, kau gila? Aku istri Jing Anhou, lepaskan aku. Setelah aku mewarisi gelar Jing Anhou, seluruh istana ini milikku, dan kau juga hanya milikku. Fu Zeng. Dasar bodoh. Kau di mana? Obat ini terlalu kuat, aku hampir tidak tahan. Wanyin, kau di dalam? Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Wanyin, kamu tak apa? Fu Zeng. Akhirnya kamu datang. Kalau kau telat setapak lagi, kau bisa urus mayatku. Wanyin, Gejala nyonya besar. Kayaknya dia minum obat itu. soal malam ini, siapa berani bocorkan setengah kata, pukul mati. Siap? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Fu Zeng. Air ini dingin banget. Jangan bergerak, rendam obatnya dulu. Aku ambilkan air panas lagi. Jangan pergi, ganteng. Mimpi basah lagi, badannya mantap. Aku suka wajah modelnya.
Jiang Wanyin, lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Katakan padaku. Fu Zeng, aku tahu kau Fu Zeng. Jing Anhou. Jing Anhou, ganteng level dewa. Fu Lu nggak bisa ambil untung dariku. Tapi aku mau ambil untung darimu. Aduh, aku celaka. Baru sadar malu? Waktu kau menciumku tadi malam, tidak seperti itu. Aku tidak ingat apa-apa. Aku diracun, jadi tidak sah. Katakan, siapa yang meracunimu? Tidak tahu. Hanya lihat dua orang, satu gemuk satu kurus, sepertinya pernah lihat di pesta bunga. Jadi pembunuh di pesta bunga itu benar-benar bukan diatur oleh Shen Qingyuan, tapi Kenapa tidak langsung membunuhku? Tapi memberiku obat itu. Jiang Wanyin, kau cukup istirahat saja. Urusan ini biar aku yang selesaikan. Ke perkebunan. Pergilah. Apa? Benarkah? Ada masalah di rumah ini? Aku tak mau kau celaka. Nanti aku sendiri yang jemput. Setuju, Tuan, tenang. Aku jamin. Perkebunan akan tertata rapi. Setahun bisa hemat ratusan tael perak, mudah. Ya ampun Fu Zeng, kau benar-benar tidak menipuku. Tempat ini sama saja dengan acara metamorfosis. Nyonya, kenapa tanah ini jadi terbengkalai begini? Tanahnya tidak buruk, jadi begini karena orang sini tidak bekerja. Lihat saja bibit sayuran ini. Ditanam lalu tidak diurus, kan? Rumputnya sudah lebih tinggi dari sayurannya. Anda pasti nyonya yang datang dari kota ya? Lahan yang kalian tanam ini, khusus untuk memasok makanan ke Istana Markis. Coba lihat tanah ini, apa yang kalian tanam, tidak ada yang rawat. Istana Markis menghidupi kalian, dan kalian memberikan hasil seperti ini. Tanahnya tidak bagus, cuaca tidak mendukung, apa yang bisa kami lakukan? Kalian ini kena penyakit malas, stadium akhir, nggak bisa ditolong. Kalau di perusahaan kami, sudah dipecat 3 kali. Asal kalian patuh, Nyonya, kami punya banyak cara. Asal kalian kerja keras, kami jamin hari-hari kalian ke depan akan lebih baik dari sekarang. Omongannya enak. Kamu yang dari kota apa tahu soal bertani? Ci. Kalian tunggu saja. Seperti yang Markis duga. Hari ini, di ibu kota tampaknya muncul orang yang mencurigakan, gerak-geriknya misterius. Benar saja datang. Tapi pertahanan ibu kota sangat ketat. Pemeriksaan di gerbang kota juga ketat. Bagaimana orang-orang ini bisa masuk? Saya juga merasa aneh. Tapi yang lebih penting, dalam surat rahasia musuh yang kami sita kemarin, ternyata disebutkan rute kita untuk mengirim pasukan ke barat laut. Saya khawatir, mungkin ada orang dari pihak kita yang berkhianat dengan musuh, membocorkan rahasia militer. Di ketentaraan, semua adalah orang kepercayaan yang saya angkat sendiri, telah bersama saya melewati bahaya maut bertahun-tahun, pasti tidak akan melakukan pengkhianatan seperti ini. Mungkin masalahnya ada di dalam istana. Pantasa Jiang Wanyin mengalami masalah. Tampaknya ada yang ingin menghancurkan keluarga Guku, menggantikan posisiku. Jangan-jangan, Marquis, apa yang akan Anda lakukan? Jiang Wanyin sudah dikirim pergi. Saatnya membersihkan dalam istana. Aku ingin lihat, siapa sebenarnya hama yang bersembunyi di dalam istana ini. Mulai sekarang setiap keluarga mendapat sebidang tanah untuk digarap. Tanam apa? Jumlah setorannya sesuai aturan. Hasil panen dibeli langsung oleh kediaman Markis. Sisanya sepenuhnya milik kalian. Semuanya, bukankah ini layak tepuk tangan? Apa? Sisanya buat kami? Yang bagus semua buat majikanmu? Kami ini dianggap apa? Ini memang tanah milik kediaman Markis. Kalau begitu, usir saja kami. Kami sudah beberapa generasi bertani di sini. Tuan Marquis saja tidak berkata apa-apa.
Kamu seenaknya mau ubah aturan? Aku sudah cari tahu kemarin. Kamu tidak disukai ibu tua Marquis. Perempuan kecil, ngapain ke sini? Bagi hasil perumah tangga. Bohong siapa? Ini tanah Marquis. Kamu mau ambil alih? Hancurkan. Kalian mau apa? Berhenti. Dengar? Berhenti. Nyonya, Anda masuk angin. Hamba akan memanaskan air. Nanti Nyonya minum air hangat biar berkeringat. Jangan khawatir, aku tidak apa-apa. Cuma sakitnya memang tidak tepat waktu. Proyek baru saja dimulai, anggota proyek semua mogok. Ternyata kuda zaman dulu lebih hebat. Dulu aku jadi kuda, selalu siap sedia. Dan tidak berani membantah. Benar-benar merosot moralnya. Nyonya, Anda bicara apa? Lagi apa? Kami mau masak. Masa airmu ganggu kami. Lagi pula kayu bakar cuma segini. Kalau mau, tebang sendiri di gunung. Kamu gitu sama Nyonya? Kamu bakal celaka. Aku belum kenyang. Makan buahmu? Kenapa nangis? Mereka ganggu kamu? Enggak, aku cuma kesel. Nyonya, Anda sudah sakit begini, mereka bahkan nggak mau masakin air. Jangan ribut, aku cuma pilek. 3 hari lagi, biar mereka lihat apa itu wanita baja di kantor. Nyonya, Nyonya, kenapa, Nyonya? Kok dingin banget? Kamu nggak dingin? Kok panas banget? Nyonya, tunggu saya dulu. Aku cari cara. Ada orang? Tolong, beri kami selimut. Nyonya demam tinggi, bisa mati. Kalau begini. Kok ketuk? Dia sendiri salah. Siapa lagi? Bukankah dia nyonya dari Hofu? Dia sendiri mau mati, masih mau ngatur kami bertani? Selimut aja nggak punya. Pergi. Lian Er. Nyonya, mau apa? Bilang saja. Lianer akan lakukan. Air. Aku mau air. Nyonya, kamu kenapa? Jangan bikin takut. Nyonya, Apa aku benar-benar akan mati di sini? Fu Zeng. Aku sepertinya tak akan selamat. Tidak, tidak. Sampai kau tiba. Ada apa? Kenapa deg-degan begini? Wanyin. Wanyin, ada masalah? Gu Zuoyo, siapkan kuda, segera ke perkebunan, cepat. Tuan, sekarang sudah larut malam, perkebunan jauh dari sini, bagaimana kalau tunggu sampai pagi? Sekarang juga segera. Satu kata lagi hukuman militer. Baik, saya akan siapkan kuda. Wanyin. Kau harus menungguku. Jangan kenapa-kenapa. Nyonya, minumlah air. Lian Er. Kalau ada pir. Rebus air pir panas seharusnya sembuh sebagian. Pir baik. Aku langsung ambil makanan kita tukar pir di desa sebelah dan bawa millet. Lian Er, air. Aku minta air. Orang lain isekai jadi putri atau permaisuri, aku malah bertani menderita dan diracun. Demi target ke tempat terpencil, demam sengsara. Jangan-jangan Fu Zeng datang. Bilang, di mana Jing An Ho Fu Zeng? Siapa kamu? Tolong. Fu Zeng, benar kau? Jangan takut. Aku datang. Fu Zeng, hari ini kau mati. Omong kosong.
Jangan bergerak. Bilang. Siapa yang mengirim kalian? Apa tujuannya? Kau takkan pernah tahu. Nyonya, lihat. Millet dan Pir. Aku juga tukar obat penghangat. Nyonya, bangun. Panggil tabib. Bagaimana luka Nyonya? Tuan, darah panas Nyonya sudah masuk paru. Jika panasnya tak turun, takut apa? Bilang. Takutnya Nyonya segera tiada, jadi segera mendinginkan Nyonya, cara terbaik kompres es, tapi di hutan. Tak ada tempat mencari es. Ada cara lain? Mungkin manfaatkan alam. Misal angin sejuk gunung, arus deras, danau dingin. Intinya, Turunkan dulu suhu Nyonya. Segera siapkan kereta. Fu Zhang. Apa ini mimpi? Atau sudah di surga? Dasar gadis bodoh. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Bagaimana kamu bisa ke sini? Demamnya sudah turun. Syukurlah. Jika aku tidak datang, siapa yang akan membelamu? Aku menyuruh Nyonya datang ke perkebunan ini untuk mengelolanya. Kalian sampai menyebabkan Nyonya hampir kehilangan nyawa. Siapa yang punya ide ini? Keluarlah dan terima hukuman. Jika tidak, semua akan dihukum bersama. Tuan Hou, hamba tidak akan berani lagi. Mohon ampun, Tuan Hou, Nyonya, ampunilah hamba. Tuan Hao, mereka memang bersalah, tapi tidak seberat itu. Mereka hanya kurang pengetahuan. Berilah mereka kesempatan. Tapi mereka hampir membunuhmu. Aku kan belum mati. Lagi pula, memberi contoh tidak ada gunanya. Yang aku inginkan adalah mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami tidak tahu diri. Mulai sekarang, apapun perintah Anda kami semua akan menuruti. Aku tidak menyimpan dendam. Tuan Hou juga sudah memaafkan kalian. Tapi peraturanku kalian harus benar-benar mengingatnya. Hasil perkeluarga, lebih banyak kerja, lebih banyak hasil. Ini harus dilakukan pada akhir tahun. Siapapun yang panennya bagus, aku akan memberi hadiah dari uangku sendiri. Kenapa tidak suka? Mau. Sangat setuju, aku menepati janji. Tapi, aku peringatkan dulu. Siapapun yang malas dan curang lagi, hukuman hari ini masih berlaku. Tanah ini cocok untuk sayuran. Di timur, gali kolam untuk ikan, jual ikan, lumpur kolam jadi pupuk sawah. Di barat, bangun kandang untuk ayam dan babi, kotoran ternak kembali ke sawah. Siklus penuh tanpa biaya. Dengan pengelolaan yang baik, kediaman setiap tahun bisa menghemat ratusan tahil biaya belanja. Lahan kosong ini, kamu bisa bicarakan selama itu? Ini namanya perencanaan. Pikirkan dulu baru bertindak, agar tidak buang waktu dan tenaga. Ini lebih penting daripada bertani langsung. Paham nggak? Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuhmu seujung jari, aku pasti akan membuatnya membayar dengan darah. Tenang, aku bersama mereka, membuat hidup semakin makmur. Mereka pasti akan memujaku seperti Dewi hidup. Wanyin. Kamu belum bisa pulang ke kediaman sementara. Kenapa? Pembunuh di pesta bunga. Mungkin orang yang ingin dibunuh. Bukanlah kamu sejak awal. Malam itu, baru berangkat dari kediaman, pembunuh langsung muncul. Kali ini, mereka datang untukku, pasti juga begitu sebelumnya. Jangan pulang ke kediaman. Tinggallah di sini, aku akan kirim penjaga. Tunggu aku jemput, patuh, ya.
Jangan sampai ada masalah. Tunggu aku. Ibu, aku tidak berbakti. Bahkan gelar pun tak bisa kuberi untukmu. Kenapa kau terburu-buru? Fu Zeng, kau pikir kau masih Markis Jing'an yang angkuh itu? Sekarang berapa banyak orang di istana yang masih patuh padamu? Dasar orang tak tahu berterima kasih. Keluarga Markis Jing'an sudah baik padamu. Kamu berani membalas kebaikan dengan kejahatan. Kau bilang sudah baik padaku, Fu Zeng, jangan pura-pura di sini. Mulai hari ini, aku bukan lagi anak selir yang kalian sebut dulu ibumu, demi menjaga kedudukannya, membunuh ibuku. Apa haknya dia di sini, menikmati persembahan? Benar-benar omong kosong. Fu Zeng, aku bilang padamu, kediaman Marquis Jing'an ini akan menjadi milikmu. Kamu bersekongkol dengan mata-mata musuh. Menjerumuskan kediaman ini ke dalam aib, menyebabkan Shen Qingyuan menggelapkan dana kas, memfitnah istri utama, memaksanya menjadi kambing hitammu. Kamu bahkan mengirim pembunuh menyusup ke istana. Hendak membunuhku, Markis ini. Setiap perbuatan itu pantas mati. Fu Zeng, kau pikir kau bisa sombong berapa lama? Kediaman ini, sebentar lagi bukan milikmu? Tuan Marquis, tidak baik, Jin Wei dari istana sudah tiba di depan akan menangkapmu. Dengan titah kaisar, terbukti Jing An Hou Fu Zeng bersekongkol dengan musuh membocorkan rahasia pertahanan berniat memberontak, segera bawa ke istana. Demikian. Kau, Tuan, tenanglah, aku akan menggantikanmu menjaga keluarga ini. Jiang Wanyin juga. Maaf, Tuan. Pulu. Berani kau sentuh sehelai rambutnya. Aku akan kembali dan mencincangmu. Zeng Er. Dengan hak, apa kalian menangkap cucuku? Dia adalah Jing An Ho, pilar kerajaan. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Nyonya, ini titah kaisar, mohon tinggal jangan halangi tugas. Tidak, kalian tidak boleh bawa dia. Zeng Er tidak bersalah. Pasti ada yang menjebaknya. Yue Yao, kamu kok di sini? Kamu kenapa jadi begini? Kakak, ada masalah di kediaman. Fu Liu dia. Ada apa dengan Fu Liu? Katakan pelan-pelan. Fu Liu menguasai seluruh kediaman Marquis, memfitnah Tuan Marquis, berkhianat pada negara. Tuan Marquis sudah dibawa pergi oleh Jin Yue. Dia mengurung nyonya tua di kamar, tidak mengizinkan siapapun keluar masuk. Sekarang di kediaman penuh dengan mata-matanya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. 2 malam lalu, saat penjaga mengantuk, dari lubang anjing di halaman belakang, aku melompat tembok dan kabur. Kereta kuda melaju sehari semalam penuh. Baru sampai di sini. Aku harus segera kembali. Fu Liu, kamu serigala tak tahu terima kasih. Kuil leluhur. Ini tempat peristirahatan leluhur keluargaku. Kamu membawa papan nama ibumu. Di sini, berpura-pura jadi hantu. Apa kamu mau merobohkan langit kediaman Markis Jing'an? Kamu salah. Aku darah daging sah dari kediaman Markis. Ibuku adalah istri sah. Karena kamu yang mengadu domba, dia dikurung di pavilion samping dan mati tragis. Aku pun sejak itu diremehkan. Kamu, jangan menuduh sembarangan. Ibumu yang membuat celaka sendiri. Apa hubungannya denganku? Dasar wanita kejam, berani-beraninya kamu bicara begitu? Hari ini aku akan membela ibuku, menuntut keadilan. Tuan kedua, nyonya tua sudah lanjut usia. Tidak tahan diperlakukan seperti ini olehmu. Berhenti. Fu Liu, kau tahu? Apa ibumu punya muka untuk ditaruh di kuil gu ini? Kau selalu bilang, ibumu adalah istri sah dari keluarga Hou, kaulah putra sah. Tanyakan pada dia, apakah dia pantas? Apa kau berhak mengatakan itu? Tahukah kau, ibumu, Gu Zhangxi, bagaimana dia meninggal?
Fulu sudah gila. Dia mengaku putra sah. Dia pikir Adipati merebut posisinya. Bahkan memaksa pelayan memanggilnya Tuan Ho. Kalau tidak cocok, dia pukul dan maki. Baru sekarang aku tahu asal-usulnya. Nenek menyembunyikannya puluhan tahun, demi nama baik keluarga Ho. Nenek, kau tidak apa-apa? Wanita yang dulu, istri sah dari keluarga Ho, meski berasal dari keluarga terpandang dan berparas cantik, tapi diam-diam tidak setia, belum setengah tahun menikah ke keluarga Ho. Lalu berselingkuh dengan sepupunya dan melahirkanmu. Kau bohong. Jika bukan karena mendiang Adipati takut aib tersebar, demi martabat keluarga Ho, ia terpaksa mengakui kau sebagai anak selir. Kau pikir kau masih bisa berdiri di sini? Tidak mungkin. Ibuku difitnah oleh Ibu Fuzeng, sejak awal akulah putra sah. Fuzeng yang merebut posisiku. Bahkan ibumu sendiri tahu malu, dia sakit, tidak mau makan dan minum obat, dia perlahan-lahan mati karena itu. Bukan orang lain yang membunuhnya, dirinya sendiri, tidak mau hidup dalam aib ini. Sebenarnya kamu sendiri sudah tahu dalam hati. Kamu cuma tidak mau mengaku. Kamu rahasiakan dariku, sungguh perih, kau selingkuh dengannya bertahun-tahun. Aku dan sepupuku memang saling cinta. Kalau bukan karena kaisar asal menjodohkan, mana mungkin aku terkurung di istana Hou ini. Begitu, kau bisa punya anak dengannya. Asal tidak melukai Che. Aku terserah padamu. Kau benci Fuzeng seumur hidupmu, benci Nyonya Tua seumur hidupmu, benci seluruh istana Hou seumur hidup. Padahal kau tahu, kau salah orang yang kau benci. Diam, aku anak sah, kedudukan di istana Hou, termasuk kamu, semua milikku. Ibumu selingkuh, melahirkan anak orang lain. Di zaman modern, saat pengadilan putuskan cerai, ibumu harus keluar tanpa harta. Yang kau sebut anak sah, itu cuma lelucon dari awal. Lelucon? Lalu kenapa? Fuzeng sudah tamat. Selama bertahun-tahun, aku selalu dipandang rendah dan diperlakukan dingin. Semua ini utang keluargaku padaku. Fuzeng berhutang padaku? Jadi kau menjebaknya. Benar. Tuduhan Fuzeng berkhianat, itu semua aku yang atur. Kau mau apa? Dia sudah dipenjara. Sekarang aku yang menguasai istana Hou. Fulu, kali ini tak sesuai keinginanmu. Kau? Bagaimana mungkin? Jin Wei jelas membawamu pergi. Kau fitnah aku berkhianat. Kaisar sudah lama tahu. Sengaja bersandiwara denganku? Hanya untuk menangkapmu, pengkhianat. Dari awal hingga akhir, kau hanyalah bidak catur. Ayo. Pemeran utama game akan segera meninggal. Misi sistem host terpaksa berakhir, akan kembali ke dunia nyata. 10, 9, 8, 7. Di pesta ramai, banyak mata. Kamu tetap di sampingku. Jangan pergi. Jangan takut. Kamu aman denganku. Tunggu aku. Aku selamatkan dia. Meski dia hanya karakter game. Meski semua ini hanya permainan. Aku tetap selamatkan dia. Jangan mendekat, jangan ada yang bergerak. Berani? Kediaman Jingan milikku. Gelar ini milikku. Kalian tak bisa merebutnya. Kamu seharusnya milikku. Selalu begitu.
Tapi kemudian kau hanya lihat dia, kau ubah kediaman untuknya, urus rumah untuknya, lakukan segalanya untuknya. Di ruang gelap kecil kau diracun, tak izinkan aku sentuh, karena aku tak bisa memilikimu, maka kau temani aku di bawah. Lagi pula sudah ada yang ingin kau mati. Fulu, jangan ngawur, kaulah yang kirim pembunuh di pesta bunga, kaulah yang paling keji. Dari awal sampai akhir yang ingin aku lawan hanya Fu Zeng seorang. Aku sangat menyukaimu, mana tega aku menyakitimu, kau ingin tahu siapa yang mau bunuhmu, bukan aku. Sebenarnya, selama ini. Nenek, tidak apa-apa kan? Fulu, pemberontak itu. Dia tidak melukai nenek kan? Nak, aku tidak apa-apa. Semuanya sudah baik. Lihat dirimu, terluka parah begini, masih memikirkanku. Nenek, jasamu padaku sangat besar. Aku selalu menganggap nenek seperti nenek sendiri. Seharusnya aku melindungi nenek dan semua. Akhirnya nenek jadi terkejut. Nak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku sudah menganggapmu seperti keluarga sendiri. Hari ini kau berani melindungiku dengan nyawamu, keluarga Marquis tidak akan menyia-nyiakanmu. Zeng, kau lihat sendiri, Yue Yao mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Orang yang setia dan berbudi luhur seperti ini, tidak boleh dikhianati oleh keluarga Marquis. Setelah lukanya sembuh, nikahkan dia, sebagai istrimu. Menikahinya? Nenek, aku? Aku selalu menyukai Yue Yao. Aku ingin dia tinggal di istana. Kau mengerti maksudku, kan? Tapi aku tidak bisa mengecewakan Jiang Wanyin. Aku tidak memintamu mengecewakan Jiang Wanyin. Hanya saja Yue Yao di istana sendirian tanpa keluarga. Aku benar-benar kasihan padanya. Biarkan dia menjadi istri bersama Jiang Wanyin, agar dia punya tempat bergantung. Jiang Wanyin sangat pengertian. Kupikir dia tidak akan keberatan. Maaf, Nenek, aku tidak bisa menuruti perintah. Aku tidak akan membiarkan Jiang Wanyin menderita sedikit pun, dan aku tidak akan menikahi wanita lain. Kau? Nenek, jangan mempersulit Tuan Marquis. Saya tidak mengharapkan balas budi. Bisa mengabdi pada nenek, itu sudah cukup bagi saya. Nak, kau tidak perlu membelanya. Soal ini, sudah aku putuskan. Kurang ajar. Masalah pernikahan selalu ditentukan oleh orang tua dan perantara. Jika kau benar-benar memikirkan Jiang Wanyin, kau harus menyetujui pernikahan ini, agar keluarga ini rukun dan damai selamanya. Bukankah itu bagus? Dasar laki-laki yang mau beristri banyak. Kalau tahu, aku pulang saja. Aku tinggalkan pulang demi kau. Tapi kau nikahi orang lain. Aku tahu. Kau tinggal demi aku. Kau selamatkan aku dan tak kembali ke duniamu. Kau sudah tahu? Di kuil leluhur, aku melihat semuanya, dunia di matamu. Dan keraguanmu. Aku sudah tahu, kau bukan Jiang Wanyin asli, kau suka bebas, kau tak tahan dirugikan, kau tak suka aturan. Mulutmu sering bilang kata-kata yang tak ku mengerti, kau benar-benar beda darinya. Aku awalnya lihat kau tampan, mau ambil untung saja. Siapa sangka banyak hal, akhirnya jatuh hati. Lalu sekarang? Sekarang kau nikahi Chu Yue Yao. Kau khianatiku. Jiang Wanyin. Aku bersedia menjaga janji kita sehidup semati. Demi masa depan kita, demi keluarga bangsawan. Aku harus nikahi Chu Yeyao. Apa? Tuan peta palsu pertahanan yang Tuan suruh saya sebar, sudah sampai ke musuh. Ternyata sesuai dugaan Tuan meski Fu Elfe mati. Mata-mata di dekatmu masih sembunyi, tikus ini sudah lama sembunyi. Saya akan segera memeriksa semua orang di istana, pasti akan kutangkap. Tenang. Sebab dia cepat kasih jasa. Kita biarkan dia makin puas memberi. Perintahkan. Rencana semula. Serbu palsu pintu barat, 3 HR. Saya mengerti. Nyonya barang sudah dikirim ke kamp Panglima bilang. Jika dapat cap pribadi Jing An Ho misi berhasil. Besok aku nikah ke istana. Tuan jadi istri Jing An istana. Kuasai kuasa perang Fu Zeng. Negeri Dajiang pasti milikku. Houye, aku berharap kita tak saling mengecewakan.
Kau sungguh rela menjadi istri yang patuh di rumah Houye? Tentu saja bisa menikah dengan Houye. Itu keberuntungan terbesarku. Mulai sekarang, aku akan mengabdi sepenuh hati kepada Houye, dan saling menghormati, hingga tua bersama. Houye, Houye. Adik, malam pengantin, tidak menemani Houye di kamar, kenapa buru-buru keluar? Kakak, Houye mabuk berat. Aku pergi ke dapur membuat sup penawar. Dapur. Ke dapur perlu membawa kunci ruang kerja Houye. Katakan, apa yang kau cari di ruang kerja? Kakak, jangan paksa aku. Jika kau pura-pura tidak lihat, aku takkan menyusahkanmu. Tapi aku lihat. Tolong, pencuri di sini. Kau memang cari mati. Apa lagi yang mau kamu katakan? Tuan. Jiang Wanyin mau menjebakku. Pesta bunga berdua. Menyusup ke rumah, Tuan mengincar nyawaku? Kebetulan Jiang Wanyin lapor Shen Qingyuan korupsi. Semua pandang ke Shen Qingyuan. Pembunuh bayaran mundur tanpa aksi, Shen Qingyuan tanggung dosa. Semua yakin pembunuh itu dia kirim ke Jiang Wanyin, tak curiga padam. Bukan begitu Tuan. Bukan begitu. Setelah gagal bunuh, kamu hasut Fu Elfei, jebak aku khianati negara, mau pakai Fu Elfei boneka gantikan, Tuan, tapi Fu Elfei obsesi putra sah tak mau diatur kamu pakai kerusuhannya, mau bunuh Jiang Wanyin. Manfaatkan momen kuasai aku? Bukan begitu. Tidak. Sampai Fu Elfi hampir bilang rencanamu kamu bunuh dia. Dengan luka dapat simpati nyonya tua mau dinikahkan dengan Tuan. Lalu pakai obat bius buat Tuan pingsan mau ambil cap pribadi, kan? Kalian mengada-ada aku dijebak. Kamu benar-benar tidak akan mengaku tanpa bukti. Chu Yueyao. Sampai kapan kau pura-pura? Kau sama sekali bukan kerabat jauh nyonya tua. Kau adalah mata-mata yang dikirim Sirong. Omong kosong. Aku besar di pinggir kota. Mana mungkin aku mata-mata Sirong? Tuan tak mau menikahiku. Tapi tak seharusnya kau fitnah aku. Ini ditemukan dari kamar Fulu. Dia hidup dalam kegelapan. Setiap hari mengamati semua orang di rumah. Keanehanmu? Bukan hanya aku yang menyadarinya. Bahkan Fulu pun merasa ada yang salah. Setiap kejadian aneh, dia catat semuanya. Lalu kenapa? Fulu itu gila. Apapun yang dia tulis atau lakukan, bukan urusanku. Sabaranku terbatas. Jika hari ini kau mau mengaku semua, bencana hanya menimpamu sendiri. Jika tetap keras kepala, dan tidak mau mengaku, maka keluarga dan kerabatmu akan musnah. Saat itu menyesal sudah terlambat. Apa saja yang kalian rencanakan? Cepat katakan. Aku mata-mata Sirong yang dikirim ke sisi Tuan Hou. Tugasku sederhana, menyusup ke Istana Hou, mendapatkan peta pertahanan kota, lalu mengirim kabar ke Sirong. Hanya itu. Aku tidak ingin menyakiti banyak orang. Bah, kau memakai orang lain untuk membunuh? Kau benar-benar tidak tahu malu. Mengakui dirimu sebagai mata-mata musuh yang sudah lama bersembunyi? Sulit. Kau menjemput Jiang Wanyin dari perkebunan. Kau pikir rencanamu rapi, tapi ada satu celah. Seorang gadis bangsawan bagaimana bisa dalam semalam menemukan perkebunan yang berjarak 30 li, berani sendirian memanjat tembok keluar istana? Di kuil leluhur, kau tusuk Fulu dengan pedang. Seranganmu kejam, tepat, dan cepat. Hanya seorang gadis bangsawan bagaimana bisa memiliki kemampuan seperti itu? Kau sudah lama berpura-pura lemah lembut. Cepat akui semuanya. Ternyata begitu. Benar-benar Tuan Jing'an. Kau sungguh beruntung. Ada yang rela mati-matian melindungimu. Bawa dia pergi.
Tabib panggil tabib. Jiang Wanyin? Jiang Wanyin? Mimpi. Jeng Meng Meng, proposalnya sudah selesai, klien sebentar lagi sampai, kalau belum jadi, aku akan melemparmu dari jendela. Jeng Meng Meng, kamu dengar? Baik, aku tunggu di luar jendela. Sayangnya hanya mimpi. Apa-apaan klien ini? Merusak mimpiku. Setelah rapat ini, aku harus lanjutkan mimpi. Nyonya. Kontrak seumur hidup, pikirkan.